Baik teman-teman, Ibu mendapatkan ada 12 soal yang di-share ke Ibu untuk sama-sama kita selesaikan. Ibu langsung share aja dulu ya. Makasih terutama buat Pak Anis yang sudah berkoordinasi dengan sangat baik dengan Ibu sehingga terselenggara acaranya ini ya untuk perkuliahan atau bimbingan hukum. Begitu juga untuk Nevin. Halo Nevin. Halo Ibu. Terima kasih ya sudah jadi host. Dan baik teman-teman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu share screen. Apa yang terlihat teman-teman? Kecil ya? Besarkah? PowerPoint Ibu. Sudah Oke, terlihat. PowerPoint. Salah ya? Masih kurang gede ya teman-teman. Baik, ini akan kita sama-sama. Oh ini tunggu dialihkan. Oh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Baik teman-teman, selamat datang di UKOMNAS 2024 dan kebetulan bersama saya Neri Febriani. Ibu kecilin lagi. Seperti biasa teman-teman udah beberapa kali UKOM dengan teman-teman bimbingan dengan dosen. Banyak ya. Dan untuk Nevin, izin Neng, nanti jangan lupa di SS ya. Ibu belum SS, ini nanti di akhir aja jangan lupa kita saling mengingatkannya, Nis ya. Baik Ibu. Baik, inilah perjalanan kalian di tepi pantai yang indah. Apapun yang terjadi, adanya kesukaran, adanya masalah, kalian harus fokus pada tujuan apa yang kalian inginkan. Tentu aja bersama yang Maha Kuasa. Berdoa. Baik, teman-teman, ini adalah prosesi sebaran UKOM yang saya terima. Ini adalah UKOM 100% sekitar 180 soal. Kemudian saya akan membicarakan tentang manajemen keperawatan. Jadi manajemen keperawatan itu alokasinya dia, prosentasinya ada sekitar 5-15%. Apabila soalnya tadi 180, maka perakiraannya sekitar 18 soal. Baik, bersama saya di 22 Juni ini. Ada trik kecil, masih semua dosen pernah membicarakan ini, bagaimana triknya. Ini adalah trik yang pertama yang saya pelajari dan saya analisis, kemudian kira-kira ini yang perlu teman-teman ingatkan, yang pasti kita harus percaya diri. Tentu aja untuk percaya diri kita harus belajar dan berdoa tentunya. Terutama di negara yang menganut ketuhanan yang Maha Esa. Baik, untuk pertama adalah kalian tentu baca soal dengan seksama, jangan terburu-buru, kemudian internalisasi soal-soal tersebut, kemudian ketemukan kata kuncinya. Apabila kita telah menemukan kata kunci, maka kita langsung analisis dengan teori yang telah dipelajari. Oh, ini masuknya ternyata manajemen konflik gitu. Manajemen konflik ini. Terus kemudian kita kata kuncinya sudah tahu, maka pilihkan jawaban pasti dan jawaban alternatif. Mana jawaban alternatif? Kalau kita udah yakin ini, maka kita bisa langsung jawab jawaban yang pasti tadi. Alternatifnya kalau masih ada jadwal alternatif, kita belum tahu jawaban pasti, kita masih berpikir ke arah mana. Ya, kalau kita memahami konsep tentu akan mudah. Jadi bisa aja tidak hafal, tetapi mengerti apa yang dimaksud dengan poin-poin yang tadi, yang misalnya ini akan ini arahnya ke sini, maka kita bisa menjawabnya. Kemudian kunci jawaban soal tersebut dan jawablah jawaban soal tersebut. Ini hanyalah sedikit trik kecil yang bisa saya share ke teman-teman. Mari kita cobakan. Baik teman-teman, siapa yang mau baca? Silakan Tafira, silakan dibaca. Tafira, izin. Ya, Ibu. Seorang pasien dirawat di ruang VIP RS akibat selalu diforsir bekerja. Pasien hanya mendapatkan perawatan langsung selama 1,5 jam dan perawatan tidak langsung selama 30 menit. Apakah tingkat ketergantungan perawatan klien tersebut? Untuk tingkat ketergantungannya yaitu minimal care, Bu. Minimal care. Baik, kata kuncinya apa, Dek?
Kata kuncinya itu perawatan langsungnya 1,5 jam dan perawatan tidak langsungnya 30 menit, Ibu. Ya, jadi ininya 1,5 jam sampai 30 menit. Coba kita lihat. Oh, seterusnya. Oh, sebentar. Ini macet apa ya? Ibu ralat, Ibu self-care, Ibu. Ya, tunggu Ibu juga kok bisa nggak macet ya ini? Oke, ini dia. Tingkat ketergantungan pasien itu ada Douglas. Ini Douglas 92 yang saya dapatkan. Ada perawatan minimal, parsial, sama total care. Jadi ini Douglas. Jadi ada beberapa clue yang mengatakan minimal itu seperti apa, parsial care seperti apa, dan total care seperti apa. Kalau kita ngelihat tadi, kata kuncinya apa tadi? 1,5 jam perawatan langsung, Ibu. Tadi 30 menit. Ya, jadi kalau kita ngelihat ini bahwa yang paling ini adalah minimal care ya. Nah, atau kalau saya sadur dari semuanya, maka ini kesimpulannya kalau total care 5 sampai 7 jam perawatan langsung, kemudian parsial 3 sampai 4 dan perawatan mandiri atau self care 1 sampai 2 jam. Jadi yang tepatnya apa tuh? Zafira. Dari pertanyaan Tadi yang kan, tadi. tadi kan pilihannya kalau di yang ini kan ada yang self care, ada yang minimal care ya, Bu. Tapi kan kalau di Douglas itu kan itu masuknya ke minimal care ya, Bu. Tapi kalau menurut Hansen dia masuknya ke self care, Bu. Jadi saya masih bingung, Bu. Iya. Apa kalau di Hansen apa bedanya? Kalau di Hansen itu dia untuk kategori 1 itu self care itu dia perawatannya 0 sampai 2 jam, Ibu. Kalau di Hansen, tapi kalau di Douglas minimal minimal care itu dia apa sih namanya? Dia itu biasanya cuma terpasang infus doang, terus ADL-nya masih mandiri, Ibu. Kalau yang ini? Kalau ini kan diketahuinya waktunya, Ibu. Waktunya kan berarti dia bisa masuk ke Hansen, Ibu. 0 sampai 2 jam. Berarti Jadi dia self minimal care. care. Nah, itu bingung Bu antara self care atau minimal care, Ibu. Kalau dia ini pakai self care nggak? Kalau Sansan. Kalau kalau Hansen itu self care, Bu. Tapi kalau Douglas itu minimal care. Jadi saya bingung, Bu. Ini dia Douglas yang saya sadar. Satu, Berarti minimal care, Bu, kalau ngikutin Douglas. ya, ini minimal care, ya, partial care dan ini. Sedangkan ini adalah total care, self care, mandiri atau sekian ya. Kalau Douglas berarti dia self care ya, Dek. Kalau tadi 1-2 jam, kalau sedangkan tadi dia pakai minimal care. Sebentar. Dia pakai self care. Jadi perawatan langsung. Jadi ini minimal care. Kalau self care, jadi kalau Zafira ngambilnya mana? Minimal care, Bu. Minimal care. Ya, jadi dan tidak langsungnya 30 menit ya. Dia ada perawatan tidak langsung. Oke. Pertanyaan yang atau ada teman-teman yang lain pendapat yang lain? Ya, benar. Tadi Zafira itu Ibu juga setuju dengan itu karena tidak ada kalimat-kalimat lain ya, hanya dia kata kuncinya itu. Dia berkatakan masih infus, masih apa, nggak ada kan? Jadi kita pakai Douglas aja. Terus Fadia silakan dibaca, Neng. Fadia bisa dibantu. Anis baca aja nih nomor 2 ini. Baik, Ibu. Seorang perawat Ya. Seorang perawat pelaksana di ruangan poliklinik RS kebingungan saat menerima rotasi oleh koordinator bidang keperawatan. Di suatu sisi, dirinya menginginkan tetap berada di poliklinik, namun di sisi lain harus menerima keputusan atasan. Hal ini membuat dirinya
dirinya stres dan mangkir dinas beberapa hari. Apakah jenis konflik yang terjadi pada perawat? Kalau saya konflik interpersonal. Jadi kita Adis tadi udah tahu, kita semuanya udah tahu bahwa ini adalah manajemen konflik ya, core-nya, Iya. core ilmunya. Terus kata kuncinya adalah dari semua kita analisis bahwa orang ini berkonflik dengan Kepala ruangan. iya. Terus setelah berkonflik, Namun berkonflik nggak dia? konflik lain, iya, dirotasi oleh koordinator bidang keperawatan. Sebenarnya yang paling yang berkonflik itu adalah dia dan kepala ruangan, begitukah? Menurut saya iya, Ibu. Nah, terus apa? Konfliknya itu jenisnya apa? Oh, interpersonal. Karena Itu antara si individu dan si kepala ruangan. coba dilihat, hal ini membuat dirinya stres dan mangkir dinas. Apakah jenis konflik? Jadi sebenarnya di konfliknya itu adalah Dirinya, berarti di dalam dirinya sendiri atau bagaimana? Oh iya, Ibu. Dalam dirinya sendiri, berarti intrapersonal, Ibu. Ya, kalau kita ngelihat ini seperti itu ya. Jadi ini dia ya, apa namanya dari beberapa teori yang didapat dirinya sendiri. Dia kan konflik pada diri sendiri mau milih yang mana ya, gitu ya, Anis ya. Kalau Iya, kita Ibu. ngelihat itu. Nah, jadi kalau kayak gini ada perbedaan antara individu. Jadi kalau ini kita penyebabnya adanya ketidaksesuaian antara pikiran kognitif dengan keyakinan pada diri atau hati individu. Ketidaksesuaian antara harapan dan peran. Ini sebenarnya kata kuncinya dari semua perkataan. Mau baca? Jawabannya adalah interpersonal ya, intrapersonal ya teman-teman ya. Intrapersonal. Jadi jawabannya adalah A. Baby minta bantuin Beb, baca Beb. Izin Bu, suara saya terdengar? Ya. Suara Di sebuah jelas bangsal ya. kebidanan rumah sakit terjadi kesalahpahaman antar Katim dan perawat pelaksana terkait handover pasien ruangan. Kepala ruangan yang mengetahui kejadian tersebut hanya diam dan tetap melanjutkan proses pre-conference seperti biasanya. Apakah jenis metode penyelesaian yang diterapkan? Kalau saya jawab menghindar, Bu. Menghindar. Kata kuncinya apa Beb? Nah, justifikasi pilih itu Beb. Kata kuncinya itu dia hanya diam dan melanjutkan, Bu. Iya, betul. Ya, benar ya teman-temannya? Benar kan? Iya, tidak. Ibu berpendapat dengan Baby. Kita lihat teorinya. Sebentar ya, kalau nggak bisa. Nah, ini dia kita masalahnya masih konflik ya. Tadi yang namanya konflik, ada strategi penyelesaiannya, komunikasi, strategi kompetisi, akomodasi, kemudian ada beberapa lagi strategi kolaborasi dan strategi menghindar. Tujuannya adalah merupakan strategi mungkin pihak berkonfrontasi itu untuk menenangkan diri. Mungkin tujuan dari kepala ruangan itu. Kalau enggak, kepala ruangannya menganggapnya itu enggak terlalu penting gitu. Atau akibat nanti apabila saya bercampur, maka saya ikut campur gitu ya, segera turut campur, maka akan tidak ada akibat yang karena ketidakseimbangan gitu. Jadi dia pikirnya yang penting biasanya kalau atasan itu bilang oh ini nggak penting dulu biarin atau enggak suruh tenang dulu deh baru nanti saya akan bicarakan. Tapi saat ini baiklah saya menghindar dulu. Ya ini menurut teman-teman. Ibu minta bantuan siapa nih ya? Nepin ya Vin? Tenang Vin, kita bahas bareng-bareng deh. Baca Vin.
Nomor 4, ruang perawatan anak memiliki perawat sebanyak 20 orang dengan kapasitas tempat tidur 30 unit. Kepala ruang berencana meningkatkan asuhan keperawatan sesuai standar yang ditetapkan rumah sakit dan telah diterapkan oleh ruang rawat lainnya. Kepala ruang mengidentifikasi kebutuhan perawat vokasional dan profesional. Apakah kebutuhan tenaga perawat profesional di ruang tersebut? Ya. Kalimat kata kuncinya apa tuh, Vin? Ehm, Nyari Di yang sini pasti baginya kata kuncinya vokasional adalah dan profesional. iya, mengidentifikasi. Berapa persen, Vin? Masih ingat nggak? Perbandingan antara vokasional dan profesional? Izin jawab Ibu, kalau Ya, vokasi itu 45%, kalau ya. profesional itu 55%, Bu. Iya, betul, Sapa. Sehingga tinggal dibagi aja bagi 20 ya, Sapa ya. Karena kita kan nyari perawat ya, perawatnya 20, sedangkan unit ini adalah tempat tidur adalah sebenarnya adalah pengecoh saja ya, membuat banyak waktu yang harus kita baca. Jadi 20, kalau kita nyarinya profesional maka tinggal 55 dibagi 20 ya gitu ya. Ya gitu ya, Sapa ya. Jawabannya berapa, Pak? Izin Ibu, 55 dikali 20 dibagi 100, Ibu. Iya, jadi satu gini 50%-nya aja dikali 45, kira-kira seperti ini. Jadi adalah 11 ya, teman-teman. Jadi yang ditanya dia profesional, maka 50%, jadi 11 orang, dan vokasionalnya 9 orang. Terima kasih, Sapa. Ya. Oke, selanjutnya adalah, siapa lagi Kak ini? Masih menghitung-hitung. Mudah. Aisyah Nur Fadilah, Ibu minta bantuan deh. Iya, Ibu. Ya, silakan deh baca. Ya. Ruang rawat di sebuah rumah sakit memiliki 20 tempat tidur. Selama 3 hari, ruang rawat terisi 10 tempat tidur, diantaranya pada hari pertama sebanyak 9 orang, hari kedua 7 orang, dan hari ketiga 8 orang. Berapakah bed occupancy rate atau BOR? Hasilnya Aisyah berapa nih? Rumus BOR dulu. Nih ya. Adalah jumlah hari perawatan rumah sakit dibagi jumlah tempat tidur dikali jumlah hari dalam satu periode. Teman-teman, Ibu kecepatan nggak? Enggak, Ibu. Nggak. Aisyah udah dapat, Cah? 9 tambah 7 tambah 8 ya jumlah hari perawatannya. Iya, Ibu. Tempat tidurnya 10 kali 3 ya, Dek. Kali 100. Jadi 24 bagi 30 kali 100, kita dapatkan 80%. C, ya. Oke. Oke, selanjutnya. Dwi Rahmawati. Dwi, bantu Ibu, Dek. Terima kasih. Bu Aisyah. Nomor 6, tampak perawat pelaksana bangsal sedang melakukan tindakan keperawatan, khusus pada semua pasien di ruangan. Ada yang melakukan perawatan luka saja, ada yang bertugas untuk balance cairan saja, serta kepala timnya bertugas hanya untuk urusan administrasi pasien. Apakah metode penugasan yang digunakan di ruang tersebut? Kalau saya jawabnya fungsional, Bu, tapi kurang tahu benar apa enggak. Nah, kata kuncinya apa, Dek? Karena tiap perawat itu megang satu keahlian, Bu. Satu aja apa tindakan keperawatan atau ininya ya SOP lagi. Fungsi keperawatan. Iya, betul. Ini ada beberapa metode asuhan keperawatan yang Ibu rangkum, metode kasus, bukan kasus plus nih, metode kasus ini, asuhan total ya. Jadi kemudian ada metode primer, metode tim, metode primer bersama tim, dan kemudian metode fungsional. Ini dia dari beberapa kalimat itu, perawat merawat pasien dengan melakukan fungsinya saja dalam asuhan keperawatan. Perawat tidak melakukan hal lain.
hanya memberi makan saja, menyuntik saja, jadi ada hanya saja betul. Ya, terima kasih Dwi. Jadi jawabannya adalah fungsional seperti yang Dwi simpulkan. Oke, selanjutnya Ibu mau minta bantuan siapa lagi ya? Raihana bisa minta bantu, Ray? Iya, baik Ibu. Suara saya terdengar, Bu? Apa? Silakan, nomornya adalah nomor 7 deh. Ini gampang ya. Iya. Ayo, Ray. Perawat meminta kepada kepala ruang untuk dijadwalkan kerja pada shift malam dan melanjutkan ke shift pagi dengan alasan jarak rumah jauh dari RS. Kepala ruang menolak permintaan tersebut dengan mempertimbangkan beban kerja dan konsepsi. Kepala ruang meminta kepada perawat agar berdinas sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Apakah gaya kepemimpinan yang diterapkan? Saya jawabannya Ya, kalimat kuncinya apa, Dek? ini pemimpin autokratik, Ibu. Apa? Yang autokratik. Iya. Coba kita lihat ya kata teori ya. Ya, jadi atau otoriter ya biasanya. Jadi autokratik atau dengan sendiri dengan perhitungan tentu ya, karena dia manajer tentu dia dengan perhitungan. Tapi perhitungan itu sesuai dengan apakah dia berdasarkan keinginan dia sendiri ataukah tergantung dengan keinginan dari institusi ya. Semoga kita berharap otoriter yang dilakukan dan oleh semua pemimpin pastinya sih dia akan berpikir ke institusi, bukan hanya dirinya sendiri. Jadi jawabannya benar Rehana, yaitu dengan kata kuncinya itu dia ayo berdinas aja sesuai jadwal yang ditetapkan gitu ya. Jadi dia autokratik. Oke, makasih Rey. Selanjutnya adalah Ibu minta bantuan. Siapa lagi yang mau nih? Udah pada pulang ke rumah ya? Udah santai ya? Lola deh, Lola kan diam sekarang bunyi. Ayo Lola. PPJA melaporkan hasil kerja timnya ke Dinas Sore dengan metode SBAR. PPJA menyatakan pasien A 20 tahun dengan diagnosa medis post-appendektomi perforasi dengan diagnosis utama nyeri akut. Apa kalimat yang tepat selanjutnya yang akan dikatakan PPJA? Yang A, Ibu. Selain mengatakan sangat nyeri setelah minum obat itu, kemudian soal nyeri 8-10. Jadi jawabannya adalah Saya yang A. Yang A. Kenapa jawaban yang A? Karena di situ baru sampai S, terus maksudnya kayak harus melaporkan background dari si pasiennya. Ya, analisis dari kalimat Katim ini ya, hasil kerja timnya itu dia mengatakan bahwa bicara tentang ini adalah S ya. S ya Lola ya. Tapi yang pertanyaan selanjutnya kalimat apa selanjutnya? Berarti kita harus memilih B ya, barnya. Berarti kalimat bar ini adalah memang A. Karena ini kalau B ini masalahnya apa? Coba kita lihat teman-teman. Benar? Menurut Ibu benar? Kita lihat benar nggak sih? Nah, tadi situasi yang dibicarakan, kemudian kita harus melangkah ke B seharusnya. Tetapi kita lihat ini background ini, kalau kita di keperawatan, tentu aja kita hanya mengidentifikasi B-nya itu background ya. Background dari diagnosa. Diagnosa kita ini menyatakan post-op pendek dan diagnosa utamanya nyeri akut. Jadi kita harus mengidentifikasi kalimat selanjutnya adalah B-nya adalah background daripada akut. Jadi tentu aja kita akan bicara tentang skala nyeri akut, tentang akut ya, teori-teori tentang akut. Mengatakan ke pasien apa yang harus dilakukan. Apabila masalah terasi ini termasuk bukanlah
kalimat selanjutnya karena dia harus mengidentifikasi dulu atau data DSDO daripada nyeri akut ya. Apa sih yang menyebabkan dia nyeri akut? Tentu aja ada DSDO. Ya. Kalau misalnya masalah terakses sebagian itu termasuk apa teman-teman? Kalau kita ngelihat ini. Termasuk asesmen ya. Sudah termasuk asesmen. Ya, teman-teman. Kemudian tentunya analgetik juga sudah bukan selanjutnya karena harus mengidentifikasi dulu baru kita akan melakukan tindakan atau mendapatkan evaluasinya ya atau apa namanya situation nanti di akhir-akhirnya. Ini adalah di laboratorium. Kenapa tidak ini, tidak D? Karena ini diagnosanya adalah nyeri utama, sedangkan ini kita latar belakang dari nyeri akut ini, appendix perforasi, bukan hasil lab. B juga adalah salah kandungannya adalah untuk laboratorium ya teman-teman, leukosit, EKG gitu, terutama untuk dokter. Tetapi kalau kita adalah identifikasinya ini bisa masuk B, tetapi yang harus dilakukan dikatakan adalah karena menemukan diagnosa nyeri akut. Jadi Lola, Ibu setuju dengan Lola yaitu mengatakan sangat nyeri akut ya jawabannya. Oke, silakan yang selanjutnya. Ada volunteer lagi kah? Ditunjuk aja ya. Winda, boleh nggak sama Winda ya? Winda NE. Iya, Ibu. Seorang Ya, kepala boleh. Silakan dibaca ruangan. deh. Seorang Ya. kepala ruangan rawat yang baru dilantik oleh Kabid Keperawatan RS mulai bertugas hari ini. Hari pertama bekerja, kepala ruangan langsung membentuk organisasi di ruangan dan memberi tugas serta tanggung jawab kepada seluruh anggota di ruangan. Apakah fungsi manajer yang dilakukan oleh kepala ruangan? Kata kuncinya apa ini? B, Bu, organizing. Karena kalimat kata kuncinya adalah membentuk organisasi di ruangan dan membagi tugas. Ya, sebenarnya nggak usah rempong, udah ada kata organisasi ya, udah aja di kepala kita pastilah ini kalimatnya organisasi. Kalau enggak kita akan kemana ke staffing kah ininya ya. Tapi kalimat alternatifnya, tapi enggak ada kata lain kecuali organisasi, sudah jelas ada organisasi. Ya, ini dia teorinya, ada kumpulan beberapa teori. Ya, nomor selanjutnya adalah nomor 10. Siapa lagi kah yang akan membacakan? Bagja deh. Iya, Bu. Iya, Ja. Ruang rawat ICU dengan jumlah Ya. slide-nya berbeda ya. Ya. Ruang rawat ICU dengan jumlah tempat tidur sebanyak 12 unit, terdapat perawat berpendidikan nurse sebanyak 15 orang, dan memiliki sertifikat pelatihan perawatan pasien kritis. Kepala ruangan mengalokasikan 1-4 pasien untuk setiap perawat. Perawat bertanggung jawab terhadap pengelolaan asuhan keperawatan sejak pasien masuk sampai pulang. Apakah metode asuhan yang diterapkan? Kalau saya jawabnya kasus, Bu. Kasus. Kata kuncinya adalah Memiliki sertifikat pelatihan perawatan pasien kritis. Ya, jadi yang paling ininya ruang ICU. Ruang ICU itu pasti kasus. Nggak mungkin kita nggak kasus ya. Karena dan salah satunya juga mereka punya keahlian tadi memiliki sertifikat pelatihan. Apabila tidak memiliki sertifikat pelatihan pun ruang ICU itu kita udah tahu pastilah dia akan pakai kasus. Ya, makasih Bagja, betul. Jadi dia total karena di ICU itu kecenderungannya adalah asuhan total. Jadi banyaknya pasiennya tadi total care ya. Walaupun bisa dirawat oleh orang yang berbeda. Ini ada beberapa teori. Tadi Dwi juga dapat yang ini ya, metode asuhan ya Dwi ya. Jadi
kalau nggak salah tadi Dwi juga, tapi dia metode fungsional. Metode tim, seorang profesional, sama juga itu, tetapi yang paling ini menurut Ibu juga kata kuncinya adalah dia adalah total care, jadi kebanyakan pasien yang di ICU adalah total care, walaupun mungkin aja sebelum dipisahkan, jadi sebenarnya nggak total care gitu ya. Ya, 11. Last one. Makasih Bagja. Ini analisis. Silakan untuk selanjutnya. Siapa yang mau, teman-teman? Nilam? Bisa bantu Nilam? Baik, Ibu. Iya. Perawat dinas malam melaporkan kepada perawat penanggung jawab pasien terjadinya kesalahan identifikasi pasien dalam pemberian obat. Hal tersebut disebabkan terjadi disaster pasien karena kecelakaan jalur lintas. Kedua perawat tersebut bersepakat untuk melaporkan kejadian dan penanganannya kepada kepala ruangan saat timbang terima pasien dan akan mengusulkan dilakukan pembahasan bersama perawat lain. Apakah jenis kegiatan yang tepat diusulkan dilakukan pada kasus tersebut? Saya kemarin jawabnya Bu, diskusi refleksi kasus. Ya, jadi kalau misalnya kita ngelihat bahwa S-bar itu langsung aja kita nggak mungkin ya kalau kita satu-satu. Karena kalau kita konferen juga nggak mungkin konferen. Karena kalau konferen akan ada kepala ruangan, dia akan bercerita dengan kepala ruangan, ada PP, ada Katim ya. Kemudian kalau laporan pagi juga tentu kalau laporan pagi mungkin laporan pagi ini mungkin pre-konferen, tapi nggak mungkin ya. Dia mungkin akan membaca buku. Ronde keperawatan nggak mungkin karena apa nggak mungkin? Karena tidak menentukan ada siapa dan ada kasus apa yang harus dipecahkan. Tetapi ini hanya menceritakan tentang adanya kesalahan mengidentifikasi pasien dan dia ngomong kepada perawat yang lain. Jadi ada kasus ini seperti itu. Ya ini saya nggak carikan ini teori ini adalah analisis dari kita membaca, kemudian menganalisis dari 5 teori yang ada ini. Sehingga kita tinggal memilih, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Jadi kita ini menurut saya pertanyaannya benar-benar out of the box. Jadi kita benar-benar harus tahu tentang semua isi dari 5 teori ini yang atau 5 jawaban ini dan kita analisis dari pertanyaan yang ada. Betul, Ibu setuju dengan yang dikatakan oleh Nilam. Terima kasih Nilam. Ya, silakan teman-teman game ini satu kali lagi. Siapa yang mau nih? Nida kali. Nih, Nida, minta bantu deh. Banyak Nida ya? Ibu lupa. Nida Al-Haq deh. Nida Al-Haq atau siapa lagi yang mau nih? Di mana tadi ya? Ayo. Kok pada nggak mau nih, tinggal satu lagi nih. Saya, Ibu, boleh, Bu. Oh, boleh silakan. Alhamdulillah. Ya. Perawat primer memberikan penjelasan kepada keluarga pasien tentang rencana pembedahan. Keluarga meminta penjelasan lanjut tentang proses pembedahan dan kondisi pasien pasca pembedahan. Bagaimana tindakan selanjutnya dari perawat primer tersebut? Ya. Kalimat intinya adalah ini Bu, keluarga meminta penjelasan lebih lanjut tentang proses pembedahan dan kondisi pasien pasca pembedahan. Iya, jadi itu kalimat intinya. Jadi apa kira-kira? Berarti siapa yang akan menjelaskan ini? Kalau untuk dari kata kuncinya, kayaknya yang lebih berwenang itu dokternya deh Bu. Jadi kayaknya menjelaskan bahwa dokter yang akan menyampaikan informasi lebih lanjut. Iya, betul. Analisisnya benar ya, tebakannya benar, tapi benar seperti itu. Karena memang dokter yang harus menjelaskan itu.
ya. Kita nanti setelah dokter apabila ada yang ngejelas, karena memang itu hak dia, nanti nggak jelas kita bisa tambah-tambahkan nanti. Maksud saya nggak ngerti tadi yang diomongin dokter. Apa yang dimaksud itu ya ini nurse gitu atau perawat gitu ya minta bantuan. Nah kita bisa karena ilmunya sama ya. Kecuali nanti ngejahitnya tidak mungkin dong dia bicara tentang jahit. Oh nanti jahitnya jahitan otot pakai pakai ini catguard, oh ini kemudian pakai silk, nggak mungkin kan? Jadi pasti insya Allah kita akan, walaupun kita bukan teman-teman yang bekerja sebagai di ruangan operasi, ini masalah umum. Jadi Ibu juga setuju itu menjelaskan bahwa dokter akan menyampaikan. Ini adalah tahapan inform consent yang Ibu kumpulkan, kemudian kira-kira Ibu satukan ini seperti ini. Yang pasti ada persiapan ini, kita pendekatannya ini adalah preorientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Jadi Ibu bikin seperti itu, ini pertama persiapan pasien ya, terus ada ATK, persetujuan pasien, dan ATK kita harus siapkan dulu. Temui pasien dan keluarga, maka kita akan menyatakan BHSP, Bina Hubungan Saling Percaya. Kalau kita di jiwa ya, ini kan komunikasinya. Salam sapa, kemudian kita lakukan kontak totuwate. Biasa ya, topik, ya, tujuan, waktu, dan tempat. Jelaskan totuwate-nya. Jelaskan rencana pembedahan, kontrak tertulis ya, dan kesepakatan operasi yang dilakukan ini. Infokan bahwa dokter akan menjelaskan. Ini setelah kita jelasin dokter ini tadi dia hak dia. Ini yang dikatakan tadi jawabannya. Konfirmasi, kemudian persilakan pasien mengulangi hal yang penting telah dijelaskan, penandatanganan, kemudian lakukan evaluasi perasaan dan teman-teman seperti saya ini. Terima kasih. Oke, ada yang mau di-share? Terima kasih teman-teman jawabannya. Sebenarnya Ibu yakin kalian bisa jawab. Ini 10% ya, tadi alokasinya seperti itu. Jadi semuanya kalian perkirakan dan metodenya tentu strategi untuk menjawab soal pun udah macam-macam. Tadi ada mungkin dosen yang ini ditiadakan, ini ada, ini enggak, bisa aja seperti itu. Ini adalah alternatif, ini jawaban alternatif, ini bukan. Oh ini kemungkinan, tinggal jawaban alternatifnya yang kita pilih menjadi jawaban pasti. Yang pasti teman-teman harus bisa mengerti, paham aja. Setelah itu analisisnya jalan, pasti bisa teman-teman. Kalau analisisnya jalan, semuanya jadi mudah. Silakan bisa di SS. Siapa nih ini ya? Devin ya? Ya boleh, Nevin minta tolong dibantu. Baik. Semuanya tolong on cam ya. Untuk yang slide 2 belum semuanya. Oke. Satu juga. Neng Anis ya? Neng Anis yang akan SS? Nevin Ibu, tapi saya kodein 1, 2, 3. Ya, baik. Nevin tolong ya, makasih. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Sudah Ibu, terima kasih banyak. Ya. Teman-teman terima kasih banyak. Saya yang paling terima kasih banyak. Saya senang ketemu kalian. Entah kapan lagi akan ketemu kalian. Ya, semoga aja di lain waktu di mana kita dalam keadaan senang-senang dan sukses ya, teman-teman. Terima kasih, semangat bertugas. Bertugas melakukan upaya untuk